Halo teman-teman, saya ke Blok M lagi, tapi kali ini saya naik bus Transjakarta. Pas saya nyampe, terminalnya tuh sepi banget. Mungkin kalau pagi-pagi atau sore-sore gitu jam pulang kantor ramai juga. Apalagi zaman dulunya nih pasti lebih ramai lagi. Dulunya juga Blok M ini sempat sepi, baru belakangan aja kembali rame. Gara-gara banyak yang viral-viral dan happening. Ini oma-oma salah satunya yang lagi happening di Blok M ini. Ini kita lagi menyusuri jalan mau ke Mall Blok M Square ya. Itu yang lagi viral donat yang sampai ngantri-ngantri viral di TikTok. Tahu sebenarnya mungkin ada jalan yang langsung tadi dari terminal ke Mall Blok M Square ini. Soalnya saya baru pertama kali jadi juga kurang tahu. Jadi pas kita masuk dari pintu Blok M Square Mall itu kita turun 2 kali. Nah di situ ada food courtnya. Ini food court Blok M yang mungkin sering berseliweran di sosial media kalian ya. Selain food courtnya tuh ada hal-hal yang menarik juga di basement Blok M Square nih, kayak bursa buku bekas, tukang jualan buku bekas kayak begini. Buku-buku zaman dulu. Kalau misalnya kita beruntung kadang-kadang kita menemukan hidden gem. Jadi kayak buku yang udah jarang dan bagus. Ada juga komik-komik kayak gini, komik Alex Media, Komputindo. Terus ada yang jualan kaset, ini kaset-kaset zaman dulu. Terus itu ada CD, ada piringan hitam juga. Nostalgia banget kan. Tapi saya sendiri juga udah gak punya sih yang buat masang kasetnya, kaset playernya tuh udah gak ada. Sebelum ke tujuan utama kita, saya mau bekal dulu, persiapan ngebekal, beli gorengan. Ini saya beli pisang, coklat, gandasturi, tahu, tuh di gorengan Pak D itu. Lagi mesen es teler Jayanti buat ngebekal, buat antri bakmi piring. Soalnya katanya antriannya tuh lama banget dan saya belum sarapan dari pagi. Ini udah makan siang, jadi ngebekal dulu supaya nanti pas ngantri nggak tantrum. Nah ini saya beli ini nih, es teler Jayanti. Ada ya itulah biasa isiannya es teler. Tapi yang uniknya tuh di sini dia pakai kacang. Ini kacang tepung gini, lucu kan? Kayak belum pernah ada di es teler lain sih kalau saya bilang. Tuh kan, ini tuh udah mendekati area-area bakmi piring dan bisa dilihat betapa ramenya. Saya dapat antrian 150, tapi ini antrian buat mesen aja ya. Jadi mesennya aja tuh ngantri. Nah makanya tadi saya udah antisipasi bawa bekal. Ini kita nyobain dulu es telernya ya. Itu tiket itu saat nomor antrian 150 itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kalau misalnya hilang, saya harus ngambil lagi. Jadi pas saya datang itu tuh posisi antriannya masih 90-an. Sementara saya dapat 150. Dan sekali lagi saya bilang ya, 150 itu tuh antrian buat mesen aja gitu. Nanti beda lagi pas kita ngantri mau ngambil pesanan kita. Nah ini tuh es telernya, isinya banyak, gak pelit. Dan dia dipotong-potongnya tuh kecil-kecil, pinter juga sih. Jadinya bisa disedot. Walaupun akhirnya tetap disendok ya. Dan setelah menunggu lebih dari 1 jam ini akhirnya saya bisa mesen juga. Tapi ini masih nunggu ya, nunggu mie-nya dibikin. Ya adalah saya nunggu sekitar 30 atau 40 menit gitu. Karena nggak tahu kenapa memang lama sih kayaknya nih masaknya juga. Jadi dari mesen sampai kita dapat itu masih setengah jam lebih lagi lah. Jadi totalnya tuh saya hampir 2 jam cuman buat ngedapetin si mie bakmi piring ini ya. Nah sekarang kita coba tes rasanya apakah seenak itu. Jadi sebenarnya ini saya pesannya yang komplit, bakmi komplit. Kita dapat kuah tapi saya males kalau ngambil mangkok lagi, jadi saya minta kuahnya langsung dituang ke piringnya. Ini saya udah ngasih sambal sama cabai rawit. Pertama-tama kita lihat dulu tekstur mie-nya.
Dia mie-nya itu memang tipe yang kecil-kecil ya, keriting. Terus memang yang kayak agak lodoh gitu, jadi lembek. Ini kita coba taste test. Penasaran apa yang bikin orang-orang sampai ngantri? Ini saya cobain ayam char siu-nya, ternyata rasanya enak banget. Saya belum pernah makan char siu ya. Nah terus mie-nya juga menurut saya tuh ada rasa-rasa berbeda yang gak ada di mie ayam yang lainnya. Mungkin si char siu-nya sih. Soalnya saya kan belum pernah makan char siu, jadi mungkin yang bikin beda tuh si rasa dari char siu-nya itu. Tapi enak, wangi gitu loh. Aroma-aromanya tuh beda dan enak. Jadi ya wajar lah. Maksudnya saya ngantri hampir 2 jam, tapi kalau rasanya kayak gini ya nggak kecewa. Jadi kalau komplit tuh kita dapatnya ayam char siu, terus ayam yang potongannya besar sama ayam cincang. Harganya yang saya beli ini 25.000. Sebenarnya dia ada tambahan lain kayak tambah bakso, terus tambah kayak pangsit gitu kayaknya deh. Cuman ini saya tadi karena baru mau nyobain, jadi saya beli yang biasa aja. Jadi kalau buat saya ini worth the hype. Jadi antriannya itu jangan terlalu lama lah. Next, saya mau cari kopi di toko Kami Makmur. Di sini tuh menu-menunya kayak menu-menu kopi tiam gitu loh. Jadi dia ada roti serikaya, terus ada bubur, ada mie ayam juga. Ya banyak sih, bervariasi. Tapi ya bisa dibilang kayak kopi tiam lah. Minumannya ada Milo Dinosaurus. Terus kopinya tuh juga bilangnya tuh kopi O. Ini kalau saya ini kopi susu ya. Ini harganya 20.000. Tapi sama tax jadi 22.000 berapa gitu. Walaupun konsepnya kopi tiam, tapi anehnya nih kalau saya lihat di Google Maps dia tuh baru bukanya jam 12 siang. Jadi nggak dari pagi nih bukanya. Kalau misalkan mau kesini tuh ya enakan sore-sorean ya. Soalnya kalau siang panas, tempatnya yang di dalam itu sedikit banget, tempat duduknya mungkin cuma buat 3 orang 4 orang. Yang lega tuh di luar kayak gini, ada angin-angin gelebuknya gitu. Cuman ya kalau siang-siang udah pasti panas. Kalau mau kesini dia itu lokasinya di balik FUMO ini, viral juga tuh, lihat dalamnya rame banget. Sampai luar juga rame, orang pada foto-foto. Di samping Taman Literasi Christina Marta Tiahahu itu ternyata rame juga orang jualan nih. Tapi jualannya kayak jajanan gitu, sempol-sempol, terus dimsum, minuman-minuman, jus gitu. Jadi beli ini terus nanti makannya tuh di taman sambil leye-leye gitu ceritanya. Ini tuh rame banget karena mungkin liburan ya. Jadi banyak remaja-remaja bercengkrama di taman. Tamannya juga lucu sih. Udah rapi banget ini, di dalamnya juga udah banyak yang jualan makanan. Waktu kapan itu saya kesini masih belum rame seperti ini ya. Jadi yang jual makanannya tuh juga belum banyak di dalam. Kalau sekarang tuh yang jual makanannya udah banyak. Ini saya mau jalan kaki, mau ke M Block, nggak jauh sih dari kawasan Melawai ini. Saya mau cari sesuatu di toko kelontongnya.
nyari sabun, tapi ternyata udah nggak jual soap bar lagi. Bibir gue kenapa pucat banget ya? Pertama kalinya ke halte ini keren banget nih haltenya. Masuk. Cari dulu. Ke atas. Naik yang nomor 1. Tadi perginya naik nomor 1, berarti pulangnya juga nomor 1. Nomor 1 ke arah sini. Itu nomor 1 ke kota. Bener gak sih? Tunggu bentar, dia ke situ. Benar kayaknya, karena dia ke arah kota stasiun Manggarai. Keren nih. Nomor 1. Kayaknya sih benar ya. Udah bener guys, ini udah di dalam bus TJ-nya. Tadi udah konfirmasi sama mbak yang jaganya. Sekarang saya mau pulang, sampai jumpa di video selanjutnya.